Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Kenapa di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kalau sesuatu yang berasal dari negara Arab itu seringkali dianggap lebih Islami, mulai dari pakaian, mulai dari penyampaian gaya berbicara. Kalau ada unsur Arabnya, langsung dianggap lebih dekat dengan agama, terutama agama Islam. Tapi muncul sebuah pertanyaan yang menggelitik di pemikiran kita. Apakah benar segala sesuatu yang bersumber dari negara Arab itu adalah Islam? Di dalam video kali ini kita akan membahas dari berbagai macam perspektif sosial, budaya, filosofis. Kenapa ada anggapan bahwa yang Arab itu lebih Islami? Mari kita bahas. Untuk memahami kenapa fenomena ini sering terjadi di negara kita, kita harus kembali kepada sejarah awal masuknya agama Islam itu ke Indonesia. Di berbagai macam literatur, teks-teks atau buku-buku, banyak yang menyebutkan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan, bukan melalui jalur peperangan seperti negara-negara lain. Dalam konteks ini, dalam jalur perdagangan ini, banyak pedagang Arab, Persia, India memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam. Karena para penyebar yang awalnya itu berasal dari Arab dan sekitarnya, dari situ masyarakat mulai mengkaitkan bahwasannya yang bersumber dari Arab, semua yang bersumber dari Arab itu identik dengan Islam secara tidak langsung. Selain itu, dalam banyak masyarakat Muslim juga, terutama yang ada di Indonesia, budaya Arab itu seringkali dianggap sebagai asli atau seringkali dianggap sesuai dengan ajaran asli agama Islam. Karena hal ini diperkuat bahwasanya di dalam Islam sendiri itu hal-hal atau simbol-simbol yang dimana simbol itu sakral itu selalu berkaitan dengan Arab. Misalkan kitab suci Al-Quran berbahasa Arab. Misalkan lagi Nabi Muhammad SAW dari suku yang berasal dari Arab. Ada lagi seputar ritual-ritual yang ada di dalam agama Islam seperti sholat, azan, doa, itu juga menggunakan bahasa Arab. Seiring waktu, hal-hal yang seperti ini menciptakan persepsi, menciptakan persepsi bahwasannya bahasa Arab itu memiliki nilai sakral, sehingga apapun yang muncul, apapun yang bersumber dari Arab sering dianggap lebih religius. Meskipun sebenarnya biasa saja, meskipun apa yang bersumber dari Arab itu sebuah budaya, tapi karena ada faktor sejarah tadi masuknya Islam, terus ada faktor simbol-simbol di dalam agama Islam itu yang identik dengan budaya Arab, sehingga kita menganggap bahwasannya segala yang bersumber
dalam budaya Arab itu sendiri dikaitkan dengan agama Islam. Selain itu, kita juga melihat adanya kurangnya pemisahan antara agama dan budaya itu sendiri di dalam Islam. Kalau kita lihat di dalam tradisi Nusantara misalkan, unsur lokal seperti gamelan, tembang-tembang Jawa, sinom, dan lain sebagainya sering digunakan untuk bersolawatan ketika pada waktu masuk Islam pertama kali masuk di Indonesia sebagai syiar Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri. Nah, sejak abad ke-20 khususnya pasca Arab terjadi, atau khususnya pada saat Arab menyebarkan paham Wahabisme, itu membuat banyak masyarakat Muslim di Indonesia terutama itu lebih tertarik dengan budaya Arab yang diasosiasikan atau yang difikirkan bahwasanya budaya Arab itu lebih Islami. Padahal Wali Songo ketika memakai gamelan, ketika memakai atau menggunakan pengakulturasian antara budaya yang ada di Nusantara dan agama, itu juga memuat nilai-nilai Islam. Tetapi ketika ada paham Wahabisme yang menyebar sampai ke Indonesia itu, sehingga segala sesuatu budaya Arab yang masuk di Indonesia itu dianggap sesuatu yang juga berdasarkan dari agama Islam. Jadi tidak bisa memisahkan antara agama dan budaya. Sehingga yang paling konyol ketika ada lagu-lagu yang berbahasa Arab misalkan, padahal kalau di Arab itu sebetulnya lagu-lagu sekuler, lagu-lagu tentang cinta, lagu-lagu tentang tentang asmara. Tapi kalau masuk di Indonesia tanpa lebih diteliti lagi maksud dari lagu tersebut, maka dibuat sholawatan kalau di Indonesia. Itu kira-kira. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sejak Islam masuk ke Nusantara, itu ada keterkaitan antara budaya Arab dan Islam yang terus diperkuat oleh faktor-faktor sejarah dan faktor-faktor sesuatu yang disakralkan, simbol-simbol yang disakralkan di dalam agama Islam itu sendiri, sehingga membuat masyarakat kita berkesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang bersumber dari Arab itu adalah bagian dari ajaran agama Islam itu sendiri. Sekarang kita masuk dari sudut pandang filsafat dan psikologi sosial. Dari sisi filsafat dan psikologi sosial, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang, secara khusus itu orang yang ada di Indonesia, lebih cenderung menganggap bahwasanya yang Arab itu lebih Islam. Yang pertama faktornya yaitu bias sumber, yang dimana manusia itu lebih percaya pada sumber yang dianggap otoritatif. Sumber yang dalam konteks agama Islam ini yang dipercaya masyarakat sebagai sumber otoritatif yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Arab. Yang disebabkan karena itu tadi salah satu simbol kesakralan yang ada di dalam ajaran Islam itu berbahasa Arab, kitab suci Al-Quran dan lain sebagainya. Itu. Karena itu Islam lahir di Arab, maka segala sesuatu yang berasal dari Arab maka akan dianggap lebih dekat dengan Islam atau sumber otoritatif tadi. Kita lihat dari filsafat pengetahuan atau epistemologi. Ada sebuah konsep otoritas epistemik, yaitu sebuah kepercayaan terhadap sumber tertentu,
sebagai bentuk kebenaran yang absolut. Dalam konteks ini banyak seorang muslim Indonesia yang lebih cenderung menerima apapun yang berasal dari Arab sebagai bagian dari ajaran agama Islam itu sendiri tanpa menyelidiki secara kritis. Akibatnya sebagian besar masyarakat kita kalau melihat seseorang yang berpakaian menggunakan jubah, gamis, peci putih, pakai imamah, pakai sorban, itu dianggap lebih islami daripada seseorang yang memakai kaos oblong, daripada seseorang yang memakai sarung, daripada seseorang yang memakai batik. Padahal kalau kita lihat dari ajaran agama Islam itu sendiri, tidak ada aturan baku soal tentang pakaian, terkecuali pakaian yang harus menutupi aurat. Selanjutnya ada faktor bias otoritas atau esensialisme. Di dalam sebuah filsafat itu ada sebuah konsep yang namanya konsep esensialisme, yaitu sebuah konsep yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk melihat sesuatu itu hanya berdasarkan esensi tetapnya. Di dalam kasus ini, Islam dianggap identik dengan Arab, sehingga apapun yang bersumber dari Arab atau apapun yang ke Arab-Araban otomatis akan dianggap Islam oleh sebagian besar masyarakat kita. Karena ini adalah sebuah bentuk dari bias otoritas tadi. Bias otoritas yang dimana yaitu dimana seseorang menerima sesuatu itu sebagai kebenaran itu hanya berasal dari sumber yang mereka anggap lebih unggul, yang dimana di sini agama Islam itu bersumber dari Arab, maka seseorang akan menganggap yang bersumber dari Arab itu lebih unggul. Banyak orang yang berpikir bahwa karena Nabi dari Arab, maka budaya Arab adalah satu-satunya budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Padahal kalau kita melihat konteks sejarahnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diturunkan di negara Arab itu untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki budaya-budaya yang ada di Arab, seperti mengubur bayi perempuan yang masih kecil dan lain sebagainya, untuk memperbaiki itu. Nah, itu bagian dari budaya-budaya Arab yang dimana budaya Arab tidak bisa dicontoh oleh atau bukan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Selain itu ada dominasi bahasa Arab di dalam ritual agama Islam. Nah, kita mengetahui bahwasannya ritual-ritual yang ada di dalam agama Islam itu didominasi dengan menggunakan bahasa Arab. Karena kita juga mengetahui bahwasanya kitab suci Al-Quran itu juga bahasa Arab. Ketika kita sholat, azan juga menggunakan bahasa Arab. Jadi di sini ada kesan lebih bahwasanya bahasa Arab itu lebih suci dibandingkan dengan bahasa yang lain. Di dalam filsafat bahasa ada konsep yang namanya polisemi atau makna ganda. Kata-kata di Arab tertentu atau ada kata-kata yang ada di Arab itu bisa memiliki makna yang berbeda dengan konteks yang ada. Saya ambil contoh kata Habib, misalkan di dalam bahasa Arab berarti sayang atau kekasih. Tetapi ketika sebagian Muslim di Indonesia itu menganggap bahwasanya kata yang muncul di dalam sholawatan misalkan,
atau di dalam sebuah lagu-lagu yang berasal dari Arab misalkan, kalau mengandung kata Habibi, kalau mengandung kata Habib, maka langsung orang Indonesia itu sebagian besar berpikiran bahwasanya itu adalah sebuah sholawatan. Padahal belum tentu, karena ya bahasa Arab itu tadi mengandung berbagai makna konteks yang berbeda-beda. Sehingga lagu-lagu Arab yang sebenarnya bersifat sekuler, yang tentang cinta, tentang nasionalisme, itu seringkali disalahartikan oleh sebagian besar masyarakat kita itu sebagai lagu religi, bahkan sholawatan. Banyak grup-grup musik sholawatan, bahkan Sabian pun mengambil salah satu grup sholawat besar menurutku. Kelas Sabian mengambil salah satu lagu yang tentang tentang cinta, tapi diasosiasikan atau diidentikan dengan sholawat. Jadi dapat kita simpulkan secara sederhana filosofisnya yaitu manusia itu lebih mudah percaya pada sesuatu yang berasal dari tempat asal agama itu sendiri. Yang sebagaimana kita ketahui, agama Islam itu berasal dari tanah Arab, sehingga secara filosofis secara sederhananya kita mengetahui bahwasanya setiap yang bersumber dari Arab itu dapat diasosiasikan sama seperti ajaran agama Islam itu sendiri. Tapi apakah itu benar? Tidak selalu jawabnya. Banyak orang lupa bahwa budaya Arab dan Islam dan ajaran Islam itu adalah sesuatu hal yang berbeda, sangat berbeda sekali. Tidak semua yang berasal dari Arab, tidak semua yang bersumber dari Arab itu adalah bagian dari ajaran Islam. Saya ambil contoh budaya Arab atau sesuatu yang bersumber dari Arab tidak Islam, misalkan perbudakan. Banyak terjadi perbudakan ketika Islam belum datang pada waktu Arab, zaman Arab sebelum Islam masuk itu perbudakan sangat banyak sekali. Tapi dengan adanya Islam justru mendorong pembebasan budak pada waktu itu. Nah, dari sini kita melihat bahwasannya budaya Arab yang dimana budaya Arab pada waktu itu mendukung adanya perbudakan tentu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, yang dimana ajaran agama Islam sangat menentang keras tentang adanya perbudakan itu sendiri. Saya ambil contoh lagi adanya patriarki yang ekstrim. Misalkan banyak hukum di negara Arab misalkan menindas perempuan. Sebelum Islam masuk di negara Arab, perempuan itu sesuatu yang tidak ada harganya. Bahkan bayi perempuan yang masih bayi itu menjadi sebuah aib bagi keluarganya. Ketika ada sebuah keluarga yang dimana keluarga tersebut menerima bayi, dianugerahi bayi, seorang bayi perempuan, maka itu adalah sebuah aib. Dan budaya orang Arab pada waktu itu mengkubur hidup-hidup bayi perempuan. Nah, itu adalah budaya Arab sebelum Islam masuk. Nah, selanjutnya Islam masuk memberikan hak kepada para kaum perempuan itu jauh lebih sebelum budaya yang lain masuk. Jadi Islam masuk menghilangkan itu semua, menghilangkan budaya-budaya Arab yang seperti itu. Terus saya ambil contoh lagi pakaian Arab misalkan. Pakaian Arab yaitu memakai gamis, memakai imamah dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah budaya sebelum Islam datang di tanah Arab. Orang Arab ya sudah cara berpakaiannya ya sudah seperti itu, memakai imamah, memakai sorban, memakai gamis dan lain sebagainya. Dan itu bukan syariat di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Kalau di Indonesia ya kita pakai sarung, kita pakai peci, itu juga sudah sangat Islami lagi. Terus contoh lagi budaya yang di luar Arab yang sebetulnya itu sangat Islami itu juga sangat banyak sekali. Hal ini membuktikan bahwasannya budaya segala sesuatu yang bersumber dari Arab itu belum tentu itu sangat Islami. Tetapi malah sebaliknya budaya yang bersumber dari negara lain
bisa secara dilihat dari secara agama itu dapat dikategorikan sangat islami banget. Saya ambil contoh yaitu budaya gotong royong yang ada di Indonesia atau ta'awun. Ini adalah sebuah konsep yang dimana dalam prakteknya itu Islam sangat menjunjung tinggi sekali tentang adanya budaya gotong royong, yang dimana budaya gotong royong itu sudah menjadi kultur di dalam masyarakat yang ada di Nusantara Indonesia itu. Selanjutnya ada juga budaya musyawarah yang ada di Indonesia ini. Itu juga sebuah nilai demokratis dalam Islam. Itu sudah diterapkan oleh budaya Indonesia sejak lama. Yang dimana budaya yang ada di Nusantara seperti gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya itu sudah sejalan dengan agama Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya tidak semua yang bersumber dari negara Arab, bersumber dari Arab itu adalah ajaran Islam. Dan tidak semua yang Islam itu harus Arab. Islam bisa beradaptasi dengan berbagai macam budaya, tempat, lokasi, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama Islam itu sendiri. Oke Sobat Ilah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kenapa banyak umat Islam yang ada di Indonesia itu menganggap bahwasanya Arab itu lebih Islami. Yang pertama dikarenakan sejarah panjang kita, sejarah awal masuknya agama Islam itu berasal dari Arab. Terus adanya sebuah bias sumber tadi karena Islam lahir di Arab, segala sesuatu. Jadi dari adanya Islam yang lahir dari Arab itu menjadikan pandangan masyarakat, sebagian besar masyarakat kita itu menganggap bahwasanya segala sesuatu yang bersumber dari Arab itu dianggap lebih dekat dengan agama Islam. Selanjutnya dapat kita simpulkan tidak semua yang dari Arab itu adalah ajaran Islam, dan tidak semua yang Islam itu harus bercorak Arab. Oke Sobat Ilah, kalau menurut kalian semua, apakah budaya Arab itu harus selalu dikaitkan dengan ajaran agama Islam, atau justru harus mulai melihat Islam secara lebih luas tanpa batas pada budaya-budaya tertentu? Tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.